Menziarahi negeri air mata, kampung-kampung. Wah, ternyata sulit juga nih pemirsa membaca puisi. Harus memiliki skill tersendiri ya. Kalau gitu, langsung saja yuk kita belajar dari ahlinya. Wah, lagi sibuk latihan nih Bang. Yoi. Wah, kita gabung sedikit nih ya Bang waktunya. Oke. Kita akan bincang-bincang nih tentang prestasi yang pernah Bang Ham raih. Ya elah. Nah pemirsa, ini dia nih legendnya Prodi PENBI, Pendidikan Bahasa Indonesia ya, Bang Hamdani Gamsyah. Nah, Bang Ham, sejak kapan nih menyukai sastra dan apa yang membuat tertarik dalam bidang sastra? Sastra, pertama kali kenal sastra itu di 2010. Pada saat itu pertama kali masuk teater. Kawan-kawan di teater itu banyak yang menulis puisi dan juga cerpen, terus suka baca novel. Terus akhirnya karena bergabung dengan orang-orang teater yang suka dengan kesastraan, jadi tertarik di situ. Wah, ternyata faktor lingkungan ya Bang Ya, Hamdani? lingkungan bisa dikatakan itu adalah faktor lingkungan. Wah, Bang Hamdani ini telah meraih banyak sekali prestasi nih dalam bidang baca puisi, seperti juara 2 Piala Maja, juara 2 baca puisi Gelora Kebangsaan Unsia, juara 1 baca puisi Dirjen SDA, dan lain-lain. Apa nih tipsnya Bang Ham sehingga bisa meraih banyak sekali prestasi seperti ini? Tipsnya sih yang pertama, yang paling berpengaruh itu yang pertama doa dari ibu. Setiap mau ikut lomba, abang selalu telepon ke rumah, mak mau ikut lomba, doa. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari kesalahan. Artinya sebelum mendapatkan juara-juara itu, orang kan melihat ini dari prestasi yang kita ini. Orang tidak melihat ke belakang, bagaimana kita belum apa-apanya dulu. Artinya ketika kita pas di posisi ikut lomba itu kan udah beberapa kali, dan beberapa kali kan nggak menang semua. Artinya awal-awal itu kan kekalahan. Nah, belajar dari kekalahan itu, di mana sih kesalahan kita? Artinya ketika kita pelajari, berarti kesalahannya ada pada diri kita. Artinya sebelum ikut lomba biasanya kekalahan itu kita tidak mempersiapkan diri. Nah, tipsnya kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama, baca puisinya, pahami puisinya, bagaimana selera orang mendengar baca puisinya. Terus satu lagi, belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Itu yang paling penting. Artinya bagaimana orang, kok dia bisa ya? Kenapa aku enggak? Ya udah, dekati dia, curi ilmu dia. Ya itulah Bang. Harus belajar Bang ya. Walaupun sudah bisa, jangan merasa tinggi hati Bang ya. Harus tetap belajar. Ya. Pernah diminta memerankan tokoh Teku Umar dalam drama kolosal Cunyadin peringati Hari Sumpah Pemuda yang diadakan Kodam Iskandar Muda yang bekerja sama dengan pemerintahan Aceh. Wah, keren nih Bang. Pemirsa pasti penasaran kan? Berikut cuplikannya. diceritakan nih bagaimana sih pengalamannya nih saat memerankan tokoh Teku Umar dalam drama ini? Iya, pengalamannya. Yang pertama memang sangat senang bisa memerankan tokoh, apalagi kan tokoh yang fenomenal di Aceh kan. Tapi sebelumnya
sebelum memerankan tokoh-tokoh Umar, pernah juga peran jadi Teuku Cik Ditunong, suaminya ya Cut Mutia. Di drama kolosal Cut Mutia, kemudian pernah jadi Mat Saleh, juga Panglima di karena pas di adegan Cut Mutia itu abang double peran. Kemudian di Cut Nyadin juga double peran. Yang pertama jadi Teku Umar, suaminya Cut Nyadin. Kemudian jadi Panglima juga di pengawalnya Cut Nyadin. Artinya jadi bisa memerankan orang-orang terpenting di Aceh itu, orang-orang yang berpengaruh di Aceh itu rasanya sangat bangga gitu ya. Apalagi kan di antara yang kita mainkan itu kan tidak semua satu teater ini, ada beberapa teater. Artinya seluruh teater di Indonesia kan udah berkumpul direkrut sama Buana kemarin. Jadi alhamdulillah kan kita dapat memerankan sebagai tokoh yang penting di dalam pementasan tersebut. Jadi artinya bagaimana kesenangan itu tidak bisa kita gambarkan bagaimana kan dia jadi tokoh. Artinya Teku Umar loh, orang udah kenal Teku Umar, kita yang memerankan. Bagaimana perasaannya nggak bisa kita gambarkan bagaimana kebahagiaannya. Sangat ini ya, sangat banyak sekali kemampuan nih Bang Hamdani. Jangan tanya. Di bidang sastra, jago berpuisi, jago berdrama ya Bang Hamdani. Nah, dari semua bakat yang telah Bang Hamdani miliki nih, siapa sih yang bisa menginspirasi Bang Ham hingga bisa meraih kesuksesan hingga saat ini? Orang yang terinspirasi. Iya, menginspirasi Bang. Sebetulnya semua orang-orang hebat itu menjadi inspirasi. Bagi abang, semua orang-orang hebat itu menjadi inspirasi. Karena menurut abang kayak gini, abang ingat, bukan ingat, prinsip abang, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Yang ada tidak mau. Artinya semua orang-orang hebat itu jadi inspirasi abang. Kok dia bisa, aku enggak? Ya gitu. Artinya, kok dia bisa, aku enggak. Artinya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Pasti mungkin, hanya saja kita nggak mau. Nah, ketika melihat orang bisa baca puisi, saya belajar harus bisa baca puisi. Ketika orang menulis puisi, bagaimana cara saya harus bisa juga menulis puisi. Melihat orang bisa main teater, bagaimana cara saya mau jadi main teater. Artinya belajar. Belajar dari orang-orang yang bisa. Misalnya Intan bisa apa? Bisa menulis. Nah pasti abang kawan dengan Intan. Supaya apa? Abang bisa. Artinya kalau pepatah mengatakan kalau kita berkawan dengan tukang parfum, wanginya juga ikut tertular kepada kita kan. Nah gitu juga ketika kita dekat dengan seorang penulis, maka ilmu penulisnya pasti turun. Artinya tidak ada satu nggak berpatron pada satu orang inspirasinya. Artinya ketika melihat orang itu bisa, kenapa kau enggak? Jadi inspirasi juga. Artinya kalau bisa kita katakan abang iri sama orang yang bisa. Dan iri dalam tanda kutip. Sekarang Bang Hamdani ini yang menjadi inspirasi kita semua. Nah Bang Ham, terakhir nih sebagai penutup acara kita hari ini, bisa dong kami minta tolong Bang Hamdani membacakan sebuah puisi. Mbak nggak ada baca. Ada bukunya. Bukunya, jadi bisa langsung Bro, bisa main gitar bro? Silahkan, ini legendnya Penwin, pakarnya puisi. Mau baca puisi apa nih? Yang mana aja bro? Yang agak panjang sedikit. Baik, di buku Sulaiman Jaya, Negeri di Atas Kabut, saya ingin membacakan puisi sejarah ini. Aku ziarahi negeri air mata, kampung-kampung terkepung isah, gerimis berkelahi di halaman mengoyak, derita. Ribuan nyawa dicerai beraikan gempa.
Aku hanya mampu memberikan kemah di hati, membunuh gelisah yang bersih maharaja antar keperluan waktu. Aku ziarahi negeri air mata, kampung-kampung roga, rinai tempias ke wajah semesta mengeram jiwa. Aku hanya mampu mencatat tepung duka dalam senyap jerih untuk dikenal, jadi pelajaran menuju Tuhan. Aku ziarahi negeri air mata. Kecemasan dan ketakutan mengurung jiwa. Seperti rentak tangis bersahutan sesak, masih lekat diingatan tentang Aceh dilipat air raya, Yogyakarta luluh lantak, pesisir selatan Jawa rubuh, Minangkabau diratakan gempa di ruang senja, aroma kematian menyekap pikiran dalam timbunan tanah dan beton. Apalagi yang tersisa selain doa-doa ditasbihkan menembus langit memetik bulan. Tuhan menegur kita dengan cinta. Aku ziarahi negeri air mata sambil bertahlil. Ingin sekali menyaksikan senyum di bibirmu jelita, biar getir pergi dari suku. Parangpanjang 1 Oktober 2009. Wow, bikin merinding nih Bang Hamdani. Wah, makasih banyak nih Bang Hamdani. Keren ya pemirsa, ini pakarnya puisi dari Prodi Pendi. Mahasiswanya STKIPB gimana? Masih belajar juga. Baik Bang Hamdani, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Oke. Bukan. Ya, terima kasih. Nah pemirsa, cukup sekian ya video kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Saya Intan Mafira dan Bang Hamdani mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.